Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Ma'arif dengan Stanbook A111211125. Saya akan menjadi moderator pada diskusi kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat izinnya jualah kita dapat hadir berdiskusi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menjunjung gerak dan langkah kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, untuk mempersingkat waktu yang ada, saya persilahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya untuk membacakan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadel dengan stambuk A111211126. Di sini saya akan membacakan materi tentang masalah mendasar pendidikan di Indonesia. Bagi orang-orang yang berkompeten dalam bidang pendidikan, ia akan menyadari bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami sakit. Dunia pendidikan yang sakit ini karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, saat ini dalam kenyataannya seringkali tidak begitu. Seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Masalah pertama adalah bahwa pendidikan khususnya di Indonesia menghasilkan manusia robot. Kami katakan dengan demikian, pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah, dengan kata lain tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, keseimbangan, kurang seimbang antara belajar dan berpikir atau kognitif dalam dan perilaku belajar yang merasa efektif. Jadi unsur integrasi cenderung demikian hilang. Yang terjadi adalah disintegrasi cenderung semakin hilang. Padahal belajar tidak hanya berpikir, sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat dan sebagainya. Hal yang sering disinyalir adalah pendidikan seringkali dipraktikkan sebagai deretan instruksi dari guru kepada murid, apalagi dengan istilah yang sekarang sering digambar-gambarkan sebagai pendidikan yang menciptakan manusia siap pakai. Dan siap pakai di sini berarti siap menghasilkan tenaga-tenaga. Siap menjadi tenaga-tenaga yang dibutuhkan pengembangan dan persaingan bidang industri dan teknologi. Memperhatikan secara kritis hal tersebut akan nampak bahwa dalam hal ini manusia dipandang sama seperti bahan atau komponen pendukung industri. Itu berarti lembaga pendidikan diharapkan mampu menjadi lembaga produksi yang menghasilkan bahan atau komponen dengan kualitas tertentu yang dituntut pasar. Kenyataannya ini nampak justru disambut dengan antusias oleh banyak lembaga pendidikan. Masalah kedua adalah sistem pendidikan atau top up down atau dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidik dari Amerika Latin, adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat membebaskan para peserta didik atau murid dianggap manusia yang tidak tahu apa-apa. Guru sebagai pemberi mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan. Jadi hubungannya adalah guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Model pendidikan ini tidak membebaskan karena sangat menindas para murid. Freire mengatakan bahwa dalam pendidikan gaya bank, pengetahuan
merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya mengetahui kepada mereka yang dianggap tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Sekian dari saya kembalikan kepada teman saya Fauzan. Terima kasih. Kualitas pendidikan di Indonesia. Ada dua faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia, yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi jajaran dunia pendidikan, baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan, dan sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, intervensi dari pihak-pihak yang terkait dan sangatlah diperlukan agar pendidikan berjalan baik. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat merupakan pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu subjek dari pendidikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.